Halo adik-adik semuanya. Bagaimana kabar adik-adik kali ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama kakak dalam video pembelajaran matematika SD. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga bersama kakak Iputuadi Pradipta Putra Yudi. Topik bahasan pada video kali ini ada 3, yaitu yang pertama bangun datar, yang kedua kesebangunan, dan yang ketiga adalah kongruensi segitiga. Materi yang pertama yaitu bangun datar. Nah, pengertian dan contoh bangun datar. Adik-adik, apakah ada yang sudah mengetahui pengertian dan contoh bangun datar tersebut? Ya, bangun datar merupakan salah satu topik yang mempelajari objek atau bentuk bangun yang berbentuk 2 dimensi. Bangun 2 dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Contoh dari bangun datar yaitu yang pertama, ini apa? Ada persegi. Yang kedua, ini adalah persegi panjang atau persegi yang bentuknya panjang. Yang ketiga, ini apa? Ya, segitiga. Yang keempat, ini berwarna merah, lingkaran. Yang kelima, ada trapesium. Yang keenam, ada jajar genjang. Yang ketujuh, ada belah ketupat. Dan bangun datar yang ke-8 ini biasanya adik-adik yang cowok suka bermain ketika anginnya kencang. Ya benar, layang-layang. Nah, dari contoh-contoh bangun datar yang tadi, setiap bangun datar memiliki sifat-sifat khusus. Nah, ini dia sifat-sifatnya. Bangun datar yang pertama yaitu persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 2 pasang sisi yang sejajar. Mempunyai 4 sudut siku-siku dan memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang, memiliki sifat memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Keempat sudutnya siku-siku dan memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Sifat dari segitiga yaitu memiliki 3 buah sisi yang berupa garis lurus yang pasti bersentuhan di tiap sisinya. Bisa dilihat pada gambar segitiga tersebut, tiap sisinya pasti bersentuhan dan membentuk segitiga. Lalu, sifat yang kedua yaitu ketiga sudut segitiga memiliki besaran yang sama, yaitu 180 derajat. Masih pada sifat-sifat bangun datar. Bangun datar selanjutnya yaitu lingkaran. Memiliki satu titik pusat. Jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Bangun datar yang kedua yaitu jajar genjang. Sifat jajar genjang adalah memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Dan memiliki 2 diagonal yang membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Bangun datar selanjutnya yaitu layang-layang.
Nah, sifat dari layang-layang adalah memiliki sepasang sudut yang sama besar dan memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sifat-sifat bangun datar yang selanjutnya yaitu bangun datar trapesium. Trapesium memiliki sifat memiliki sepasang sisi sejajar, memiliki dua pasang sudut sama besar pada trapesium sama kaki, atau memiliki dua sudut siku-siku pada trapesium siku-siku. Jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Dan bangun datar yang terakhir yaitu belah ketupat. Belah ketupat memiliki sifat memiliki empat sisi yang sama panjang, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar, dan diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu materi kesebangunan. Kesebangunan. Nah, adik-adik, kesebangunan adalah dua bangun datar yang memiliki sudut atau bentuk yang sama. Selain itu, ukuran dua bangun datar tersebut tidak perlu selalu sama. Dua bangun dapat dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Kesebangunan dilambangkan dengan simbol seperti itu. Nah, contoh dari kesebangunan. Ya, adik-adik bisa melihat gambar segitiga ABC di sebelah kiri dan gambar segitiga PQR di sebelah kanan. Lalu, apakah kedua bangun tersebut dapat dikatakan sebangun? Caranya yaitu mencari tahu apakah sudutnya sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut ABC dengan sudut PQR, sudut BAC dengan sudut QPR, dan sudut CBA dengan sudut RQP. Artinya, kedua segitiga ini sudah memenuhi syarat yang pertama dari bangunan yang dapat dikatakan sebangun, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian. Syarat yang kedua yaitu sisi-sisi bersesuaian yang sebanding. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga ini yaitu sisi AB pada segitiga pertama sebanding dengan sisi PQ. Sisi BC sebanding dengan sisi QR. Dan sisi AC sebanding dengan sisi PR. Artinya, kedua segitiga ini dapat dikatakan bangun datar yang sebangun karena memenuhi dua syarat tersebut. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kongruensi segitiga. Kekongruenan adalah dua bangun datar yang memiliki bentuk, ukuran, dan besar sudut yang bersesuaian sama besar. Segitiga dapat dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama dan sudut-sudut yang serta besarnya sama. Lambang dari kekongruenan adalah seperti itu. Nah, syarat-syarat kekongruenan segitiga yaitu ada 3. Yang pertama, dua segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang. Nah, contoh gambarnya bisa dilihat.
yaitu di sana terdapat gambar jajar genjang. Gambar jajar genjang tersebut terdapat garis putus-putus yang ditarik dari sudut S ke sudut Q, sehingga membagi jajar genjang tersebut menjadi dua bagian, sehingga membentuk segitiga. Nah, segitiga yang dibentuk oleh jajar genjang yang dibagi tersebut memiliki sisi yang bersesuaian yang sama panjang. Bisa dilihat dari sisi PS sama panjangnya dengan sisi QR. Sisi PQ sama panjangnya dengan sisi SR. Dan garis tengah yang membelah jajar genjang tersebut sudah pasti memiliki sisi yang sama panjang, sehingga segitiga yang dihasilkan dari membelah dua jajar genjang adalah segitiga yang kongruen. Syarat yang kedua yaitu dua segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua dan besar sudut apit dari kedua sisi tersebut sama. Sehingga yang terjadi adalah sisi sudut sisi. Gambarnya bisa dilihat di samping, yaitu ada segitiga DEF dan KLM. Sisi segitiga DF sama besarnya atau bersesuaian dengan KM, dan sisi segitiga DE bersesuaian dengan sisi segitiga KL, serta ada sudut D dan sudut D pada segitiga DEF dan sudut K pada segitiga KLM yang sama besar. Artinya, kedua segitiga ini dapat dikatakan segitiga yang kongruen karena sudut yang sama besar diapit oleh dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi DF, yaitu sudut D diapit oleh sisi DF dan DE, dan sudut K diapit oleh sisi KM dan KL. Nah, syarat segitiga dapat dikatakan kongruen yang ketiga yaitu jika dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut sama panjang, sehingga menjadi sudut sisi sudut. Gambarnya bisa dilihat di samping kanan, yaitu terdapat segitiga IGH dan ZXY. Pada segitiga IGH terdapat dua sudut yang sama besar, yaitu pada sudut G dan sudut H. Kedua sudut yang sama besar tersebut mengapit sisi G dan H. Nah, pada segitiga ZXY terdapat dua sudut yang sama besar juga, yaitu sudut X dan sudut Y, yang juga mengapit sisi yang sama besar, sisi XY. Nah, sisi GH dan sisi XY ini memiliki atau bersesuaian atau sama panjang antara sisi GH dan sisi XY. Dan sudut G dan sudut H pada segitiga IGH bersesuaian dengan sudut X dan Y pada segitiga ZXY. Sehingga sudut GH mengapit sisi GH dan sudut X dan Y mengapit sisi XY. Sehingga dua bangun segitiga ini dapat dikatakan kongruen. Nah, adik-adik, sekian materi pada video kali ini. Semoga adik-adik bisa memahaminya dan selamat belajar. Sampai jumpa adik-adik.